hasil yang cukup bagus bagi saya minggu ini. Start dari row ketiga, jadi ya saya akan melakukan yang terbaik untuk race besok. Dan Veda, it's being a very strong rider. I know this is a Indonesian account. Sorotan tak hanya tertuju pada performa Veda Ega yang memulai balapan dari posisi ketujuh. Usai sesi berlangsung, pembalap muda Indonesia itu terlihat didatangi seorang wanita yang langsung memberikan dukungan hangat. Momen tersebut pun cepat menyebar di media sosial dan memicu rasa penasaran para penggemar. Banyak warganet mulai berspekulasi mengenai identitas wanita tersebut. Sebagian menduga ia adalah kekasih Veda Ega, sementara yang lain beranggapan bahwa ia hanyalah seorang penggemar yang ingin memberikan semangat setelah balapan. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Veda Ega maupun pihak tim mengenai identitas wanita tersebut. Karena itu, semua dugaan yang beredar di media sosial masih sebatas spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Terlepas dari momen itu, Veda Ega tetap menjadi perhatian berkat perjuangannya memulai balapan dari posisi ketujuh. Dukungan yang diterimanya dari para penggemar menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap kiprah pembalap muda Indonesia tersebut. Bagaimana menurut kalian, sosok wanita yang menghampiri Veda Ega itu pacar, teman dekat, atau hanya seorang fans? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pembalap muda Indonesia Veda Ega akan memulai balapan Moto3 Belanda dari posisi ketujuh setelah tampil kompetitif pada sesi kualifikasi. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Veda untuk bersaing di barisan depan saat lampu start padam di sirkuit Assen. Memulai balapan dari baris ketiga memberikan peluang besar bagi Veda untuk langsung terlibat dalam persaingan kelompok terdepan. Dengan karakter sirkuit Assen yang dikenal memiliki banyak titik menyalip, strategi, konsistensi, dan start yang baik akan menjadi kunci untuk meraih hasil maksimal. Performa Veda sepanjang akhir pekan juga menunjukkan perkembangan positif. Kecepatan yang konsisten membuat pembalap Indonesia itu optimistis mampu bersaing dengan para rivalnya di kelas Moto3. Dukungan dari para penggemar Indonesia pun terus mengalir melalui media sosial. Banyak yang berharap Veda mampu tampil tanpa kesalahan, menjaga ritme balapan, dan membawa pulang poin penting dari seri Belanda. Kini, semua mata tertuju pada jalannya balapan. Mampukah Veda Ega memanfaatkan start dari posisi ketujuh untuk menembus 5 besar atau bahkan meraih podium? Menarik untuk dinantikan perjuangannya di Moto3 Belanda. Veda Ega menjadi sorotan setelah berhasil mengamankan posisi start ketujuh pada balapan Moto3 Belanda. Namun bukan hanya performanya di lintasan yang menarik perhatian. Sebuah momen yang memperlihatkan Veda didatangi seorang wanita cantik usai sesi balapan juga ramai diperbincangkan di media sosial. Lantas, apakah wanita tersebut benar-benar pacar Veda Ega? Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Veda Ega maupun timnya mengenai identitas wanita tersebut. Karena itu, anggapan bahwa ia adalah pacar Veda Ega masih sebatas spekulasi. Bisa saja wanita tersebut merupakan teman, anggota tim, keluarga, atau penggemar yang memberikan dukungan. Terlepas dari ramainya pembahasan tersebut, fokus utama tetap berada pada perjuangan Veda Ega di lintasan. Start dari posisi ketujuh merupakan peluang bagus untuk bersaing di barisan depan dan mengincar hasil terbaik pada Moto3 Belanda. Mari kita terus memberikan dukungan dan doa terbaik agar Veda Ega dapat tampil maksimal, menjalani balapan dengan lancar, dan semoga berhasil meraih podium serta mengharumkan nama Indonesia. Veda Ega Pratama berhasil mengambil posisi start ketujuh untuk balapan Moto3 Belanda 2026. Ini merupakan pencapaian yang sip mengingat hasil buruk pada praktis Moto3. Kualifikasi Moto3 Belanda berlangsung di sirkuit Assen Sabtu 27 Juni. Veda Ega harus bertarung dari Q1. Hal ini dikarenakan rider Honda Tim Asia itu berada di urutan ke-23 pada praktis, Jumat 26 Juni. Veda Ega kemudian menempati posisi ketiga di Q1 dengan catatan waktu 1 menit 41,090 detik. Pembalap dengan nomor motor 9 itu lantas menembus Q2. Begitu Q2 dimulai, Veda Ega langsung masuk ke trek. Pada percobaan pertama, dia mencatatkan waktu terbaik kedua dengan 1 menit 40,690 detik. Orehan waktu itu tak bisa diperbaiki sampai kualifikasi Moto3 Belanda 2026 tuntas. Namun, Veda Ega berhasil start dari posisi ketujuh atau ada di barisan ketiga. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Setelah hari Jumat saya tidak begitu mulus karena memang sempat terjatuh. Di pagi hari tadi, tim saya mengubah settingan motor dan saya juga evaluasi dengan tim setelah jatuh kemarin, kata Veda Ega yang dikutip dari Expo TV. Kami cek data lagi dan saya tahu bagian mana yang masih harus saya kembangkan. Tim juga memberikan nasihat ke saya dan di pagi hari saya langsung mendapatkan feeling yang bagus. Akhirnya ada beberapa perubahan sedikit untuk kualifikasi.
Points for Batama. Oh, he lost the rear, didn't he, coming out of four. And then the momentum as he slid. Meski didera kekecewaan mendalam, Veda dilaporkan tidak menderita cedera serius. Ia mampu bangkit berdiri sendiri dan menuntun motornya kembali ke pit. Namun dipastikan tidak dapat melanjutkan balapan. Duel sengit Quiles atasi Almansa. Setelah Veda tersingkir, fokus perebutan podium juara mengerucut pada 3 pembalap, yakni Almansa, Quiles, dan pembalap asal Malaysia Hakim Danish. Ketiganya sempat membuat jarak hingga 1 detik dari rombongan di belakangnya saat balapan menyisakan 5 putaran lagi. Memasuki 3 lap pamungkas, kekuatan fisik dan mental menjadi penentu. Hakim Danish yang kehabisan ban mulai keteteran dan terlempar dari zona podium setelah dilewati oleh rombongan pembalap lain, termasuk Marco Morelli. Pada putaran terakhir, Maximo Quiles menunjukkan pertahanan yang solid dari gempuran David Almansa di area tikungan terakhir, Final Chicane. Quiles sukses menyentuh garis finish di posisi pertama, disusul ketat oleh Almansa di tempat kedua, dan Marco Morelli yang draft mengunci podium ketiga. Hasil Moto3 Belanda 2026. Berikut hasil lengkap balapan Moto3 Belanda 2026, Minggu 28 Juni 2026. 1 M Quiles, CFMO Gaviota Aspartim, 2 D Almansa, Liqui Moly Dynavolt Intact GP, 3 Marco Morelli, CFMO Gaviota Aspartim, 4 V Perone, Red Bull KTM Tech 3, 5 Jerios, Rivacolt Sniper Steam, 6 B Uriarte, Red Bull KTM Ajo, 7 Hakim Danish, Aeon Credit, MT Helmets MSI, 8 J Kelso, GYRD Racing, 9 AR Fernandez, Leopard Racing, 10 CO Garmin, SIG 58 Squadra Corse, 11 R Salmela, Red Bull KTM Tech 3, 12 JST Ban, Level Up MTA, 13 R Yamanaka, Aeon Credit, MT Helmets MSI, 14 M Bertele, Level Up MTA, 15 EOSHE, GYRD Racing, 16 S Ogden, Sip Green Power, 17 El Ramerstorfer, SIG 58 Squadra Corse, 18 Gepini, Leopard Racing, 19 Encararo, Rivacolt Sniper Steam, tidak diklasifikasikan, did not finish, DNF, M Uriarte, Liqui Moly Dynavolt Intact GP, AKRP, Red Bull KTM Ajo, V Pratama, Honda Team Asia, Z Mitani, Honda Team Asia, C Bukananan, Kode Motorsports, A Cruises, Sip Green Power. Pembalap Indonesia yang tergabung dalam Honda Team Asia mengalami kecelakaan di lap ke-8 saat balapan utama di sirkuit Assen Belanda, Minggu sore. Veda memulai balapan sepanjang 20 lap dari posisi ke-7. Ia sempat melorot ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Namun ia perlahan mampu memperbaiki posisinya dan bahkan sempat merangsek masuk ke posisi 3 besar dalam perebutan podium. Bahkan ia sempat berada di posisi kedua. Petaka akhirnya datang pada lap ke-8. Saat sedang bersaing ketat di grup depan sirkuit yang dijuluki Cathedral of Speed ini, Veda mengalami crash yang memaksanya menyudahi balapan lebih awal. Kecelakaan ini sangat disayangkan, karena sebelum insiden di balapan utama, Veda memiliki modal performa yang sangat kuat, finish P5 di seri sebelumnya, dan punya peluang besar untuk kembali mengamankan podium. Veda dikabarkan tidak mengalami cedera serius, namun tidak bisa melanjutkan balapan. Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia di Moto3 mengalami kecelakaan dan harus menyelesaikan balap lebih dulu di seri Belanda, Minggu 28 Juni 2026. Veda alami high side di putaran ke-8 tikungan 45. Padahal dia memiliki balapan dan kecepatan yang sangat baik untuk bersaing di depan. Veda yang memulai dari posisi 7 punya start yang baik. Perlahan dia merangsek ke barisan depan, mempertahankan posisi ke-7. Pada putaran kedua, Veda melesat ke posisi ketiga. Sementara David Almansa jadi pemimpin balapan, posisi kedua ada Maximo Quiles. Veda berhasil merebut posisi pertama dari Almansa, tapi di tikungan 16, posisi pertama kembali diambil Almansa. Veda kabar terus memepet Almansa di putaran kelima, tapi sejak awal putaran ke-6, Almansa berusaha memperlebar jarak dari Veda. Quiles dan Hakim Danish berhasil merebut posisi kedua dari Veda. Tapi menjelang lurusan utama, Quiles melebar dan melorot 2 posisi. Veda kembali ke posisi ketiga. Tapi di putaran ke-7, Veda melebar dan turun sampai ke posisi 8. Tapi harus tenang, balapan masih panjang. Saat ini Almansa memimpin, Quiles kedua dan Danish ketiga. Veda sayangnya didorong turun sampai posisi ke-10 di putaran ke-7. Sayang Veda terjatuh di putaran ke-8 tikungan 45. Veda tampak baik-baik saja dan membawa motornya ke pit dan tidak melanjutkan balapan. Posisi Veda Ega Pratama pada klasemen Moto3 2026 melorot usai gagal menyelesaikan seri ke-10 di sirkuit Assen Belanda, Minggu 28 Juni 2026, sore WIB. Pembalap Indonesia itu tertahan di perolehan 82 angka. Wakil Honda Tim Asia tersebut gagal mendekati rival dan didekati pesaing pada rivalitas menjadi Rookie of the Year. Meski urung naik podium, setidaknya 2 lawan Veda Ega Pratama bisa memetik nilai di Assen.
Start dari peringkat 3, Brian Uriarte, Red Bull KTM Ajo, keluar trek sampai akhirnya finish di urutan 9. Begitu pula Hakim Danish, Eon Credit, MT Helmets, MSI. Sempat menempel 2 rider terdepan, dia mengakhiri lomba di belakang Uriarte. Dengan hasil ini, Uriarte masih memimpin daftar pendatang baru terbaik di klasemen lewat raihan 99 angka. Sementara Danish berada di belakang Veda Ega Pratama dengan raihan 79 poin. Start dari posisi 7, Veda Ega Pratama sempat turun ke urutan 9 pada awal lomba. Namun, insiden yang melibatkan Alvaro Carpe, Red Bull KTM Ajo, dan Adrian Cruces, CIP Green Power, kemudian membantunya naik tingkat. Veda Ega Pratama terus melesat hingga urutan ketiga, di belakang David Almansa, Liqui Moly Dynavolt Intact GP, dan Kiles, CF Moto Aspar Team. Sempat menyalip Kiles, sosok berusia 17 tahun itu, kemudian melorot hingga peringkat 11. Klimaksnya terjadi di tikungan 4 putaran ke-8. Veda terjatuh, sehingga mencatat DNF kedua di Moto3 musim ini setelah seri Amerika Serikat. Di depan, Kiles akhirnya mengungguli Almansa dalam persaingan 20 lap. Sedangkan Marco Morelli, CF Moto Aspar Team, melengkapi podium. Pebalap Honda Tim Asia Moto3 Veda Ega Pratama mengalami kecelakaan dan harus menyelesaikan race Moto3 Belanda lebih cepat. Pebalap Indonesia tersebut gagal finish setelah sempat bersaing di barisan depan. Sayangnya, Veda terjatuh di putaran ke-8, tikungan 45. Roda belakangnya selip dan motornya hilang kendali, membuatnya terjatuh dan harus kembali ke pit, tidak melanjutkan balapan. Momen menegangkan terjadi saat Veda Ega Pratama mengalami insiden di lintasan. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Veda sempat menunjukkan performa yang kompetitif dan berusaha menjaga ritme balapan. Namun, sebuah insiden membuatnya kehilangan kendali hingga terjatuh. Tak lama setelah insiden tersebut, perhatian penonton tertuju pada seorang wanita yang segera menghampiri Veda. Aksinya yang sigap memicu rasa penasaran banyak penggemar. Meski begitu, identitas maupun perannya belum dapat dipastikan dari rekaman yang beredar. Beruntung, Veda tampak dapat bangkit dan mendapat penanganan sesuai prosedur keselamatan. Insiden ini menjadi pengingat bahwa balap motor merupakan olahraga dengan risiko tinggi, meskipun seluruh tim selalu mengutamakan keselamatan pembalap. Dukungan untuk Veda pun mengalir dari para penggemar yang berharap ia segera kembali dalam kondisi terbaik dan tampil kuat pada balapan berikutnya. Momen yang menyita perhatian terjadi saat pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mengalami insiden di lintasan balap. Setelah berjuang memberikan performa terbaik, Veda terjatuh dalam sebuah insiden yang membuat penonton menahan napas. Sesaat setelah kejadian, seorang wanita terlihat segera menghampiri Veda. Aksinya yang sigap menjadi sorotan dan memunculkan banyak komentar dari para penggemar di media sosial. Dari rekaman yang beredar, wanita tersebut tampak memberikan perhatian kepada Veda sebelum petugas lintasan menangani situasi sesuai prosedur. Veda Ega menjelaskan seberapa berjuangnya untuk bisa meraih hasil kualifikasi yang baik. Dia mengaku sempat memakai dan yang sama di Q1 dan Q2. Walaupun pagi hari dan siang hari tadi memang cukup berbeda suhu sirkuit. Di kualifikasi, saya mencoba untuk mendapatkan waktu yang bagus untuk ke Q2. Alhamdulillah saya bisa. Pria asal kelahiran Wonosari itu menjelaskan. Di Q2 tadi saya mendapatkan waktu lap yang bagus dengan ban seperti di Q1. Tapi, saat saya mengganti ban baru di Q2 pada menit terakhir, belum bisa memperbaiki catatan waktu saya. Ini hasil yang bagus untuk saya dengan start di barisan ketiga. Saya akan melakukan yang terbaik untuk race besok, tegasnya. Pembalap Honda Tim Asia asal Indonesia, Veda Ega Pratama, akan memulai balapan Moto3 GP Asen 2026 di posisi ke-7 di sirkuit TT Asen, Minggu 28/6. Veda Ega berhasil menempati posisi ke-7 pada balapan utama setelah melalui 2 babak kualifikasi Moto3 GP Asen 2026, Sabtu waktu setempat. Demikian catatan MotoGP. Pembalap kelahiran Wonosari tersebut pada kualifikasi sesi kedua berhasil mencatatkan waktu 1 menit 40,690 detik, sedangkan di kualifikasi pertama, ia mengemas waktu 1 menit 41,090 detik. Sementara itu, pole position Moto3 GP Asen 2026 akan dihuni pembalap CFM Auto Gaviota Aspar Team Maximo Quiles yang mengemas waktu 1 menit 40,130 detik di kualifikasi kedua. Selanjutnya, tempat kedua ditempati oleh pembalap GRYD Racing asal Australia Joel Kelso. Lalu tempat ketiga dihuni Brian Uriarte. Lalu keempat diisi Marco Morelli, sementara kelima didapatkan Adrian Cruces. 1. Maximo Quiles, 1 menit 40,130. 2. Joel Kelso, 1 menit 40,155. 3. Brian Uriarte, 1 menit 40,430. 4. Marco Morelli, 1 menit 40,454. 5. Adrian Cruces, 1 menit 40,456. 6. David Almansa, 1 menit 40,615. 7. Veda Ega Pratama, 1 menit 40,690.
8. Alvaro Carpe, 1 menit 40,720. 9. Guido Pini, 1 menit 40,739. 10. Adrian Fernandez, 1 menit 40,760. 11. Marcos Uriarte, 1 menit 40,787. 12. Ryusei Yamanaka, 1 menit 40,799. 13. Matteo Bertele, 1 menit 40,868. 14. Casey O'Gorman, 1 menit 40,921. 15. Eddie O'Shea, 1 menit 40,1081. 16. Hakim Danish, 1 menit 40,116. 17. Rico Salmela, 1 menit 40,167. 18. Scott Otgan, 1 menit 40,1656. Pembalap rookie Indonesia Veda Ega Pratama berhasil mengamankan posisi start ke-7 untuk balapan utama Moto3 Belanda 2026, Minggu 28/6/2026. Pembalap Honda tim Asia ini menunjukkan mentalitas tangguh di titik sirkuit Assen dengan bangkit dari insiden kecelakaan yang dialaminya pada sesi latihan sehari sebelumnya. Keberhasilan mengamankan posisi di baris ketiga ini menjadi pencapaian penting bagi Veda setelah sempat menghadapi hari pertama yang sulit. Pasca kecelakaan pada sesi latihan Jumat, Veda bersama tim langsung melakukan analisis menyeluruh terhadap data motor untuk mencari tahu letak permasalahan. Hari ini adalah hari yang sangat baik, jauh lebih baik daripada kemarin setelah kecelakaan. Kemarin saya mengira ini akan menjadi akhir pekan yang sulit, tetapi hari ini adalah hari baru dan kami memulai lagi, ujar Veda melalui rilis resmi Honda Team Asia. Kerja keras bersama kru mekanik terbukti membuahkan hasil. Evaluasi dan perbaikan pada motor membuat pembalap bernomor motor nomor 9 ini merasakan peningkatan kepercayaan diri yang signifikan sejak sesi latihan bebas kedua FP2 Sabtu 27 Juni 2026 pagi. Setelah kecelakaan, kami menganalisis segalanya bersama tim, melihat di mana saya bisa memperbaiki diri dan di mana kami mengalami masalah dengan sepeda. Kami bekerja dengan baik dan pagi ini di FP2, saya sudah merasa jauh lebih percaya diri, ujarnya. Sesi kualifikasi Tissot Grand Prix Belanda kali ini berjalan di bawah kondisi cuaca ekstrim yang sangat menuntut fisik para pembalap. Suhu udara di sekitar sirkuit tercatat mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 49%, sementara suhu permukaan lintasan menyentuh angka 47 derajat Celcius. Sejak awal hari, saya merasa baik dengan diri saya sendiri dan dengan sepeda. Meskipun kualifikasi sangat panas dan kondisinya berbeda dibandingkan dengan pagi, saya masih memiliki kepercayaan diri yang baik, tuturnya. Meski begitu, pembalap asal Gunung Kidul ini tampil kuat dan berhasil finish di posisi tercepat ketiga pada sesi Q1, yang otomatis meloloskannya ke sesi kualifikasi penentu Q2. Pada sesi Q2, Veda sukses menorehkan catatan waktu terbaik 1 menit 40,690 detik. Kendati merasa kuat sepanjang kualifikasi, ia mengaku sempat terkendala strategi penentuan waktu pada percobaan keduanya. Di Q1 dan Q2 saya merasa kuat. Outing pertama saya di Q2 sangat bagus, tetapi dengan ban baru kedua, saya tidak bisa menemukan momen yang sempurna karena timing dengan rombongan pembalap tidak ideal, kata Veda mengenai jalannya kualifikasi. Meski melewatkan kesempatan untuk meraih posisi start yang lebih depan akibat kepadatan rombongan pembalap di trek, Veda tetap memandang positif posisi start ke-7 yang diraihnya. Hasil kualifikasi ini dinilai menjadi modal penting untuk menjaga momentum positif setelah aksi comeback impresif dari posisi ke-20 hingga finish kelima di Brno Pekanbaru. Bagaimanapun, start dari baris ketiga besok hari ini adalah hasil yang bagus. Saya akan melakukan yang terbaik dalam balapan, kata Veda. Rangkaian balapan utama Moto3 Belanda 2026 di TT Sirkuit Assen dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu mulai pukul 16 WIB. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali menunjukkan konsistensinya di ajang Moto3 2026. Rider Honda Tim Asia itu akan memulai balapan Moto3 Grand Prix Assen dari posisi ke-7 setelah tampil kompetitif pada sesi kualifikasi di sirkuit TT Assen Belanda, Sabtu 27/6 waktu setempat. Veda yang berasal dari Wonosari, Gunung Kidul, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,690 detik pada sesi kualifikasi kedua Q2. Sebelumnya, ia memastikan lolos ke Q2 setelah mencatat waktu 1 menit 41,090 detik pada sesi kualifikasi pertama. Hasil tersebut menempatkan rookie Indonesia itu di baris ketiga saat balapan utama yang akan berlangsung Ahad 28/6. Pole position diraih pembalap CFM Auto Gaviota Aspartim, Maximo Quiles, dengan catatan waktu 1 menit 40,130 detik. Posisi kedua ditempati Joel Kelso dari Australia, sedangkan Brian Uriarty melengkapi 3 besar. Posisi start ke-7 menjadi modal penting bagi Veda untuk kembali bersaing di rombongan depan setelah tampil impresif pada seri sebelumnya di sirkuit Brno, Česka. Pada Česka pekan lalu, Veda mencuri perhatian dengan melakukan salah satu aksi comeback terbaik musim ini. Meski harus memulai balapan dari posisi ke-20 akibat penalti sesuai sesi kualifikasi, pembalap berusia muda itu mampu finish di posisi 5 besar. Veda langsung melesat sejak lampu start menyala. Pada lap pertama ia naik 9 posisi ke urutan ke-11.
Memasuki lap keempat, ia sudah berada di posisi ketujuh sebelum mencatatkan waktu lap tercepat 2 menit 04 detik pada lap kelima. Performa tersebut membawanya bergabung dengan kelompok terdepan dan bahkan sempat menempati posisi ketiga pada lap keenam. Sebelumnya, Veda sebenarnya berhasil mengamankan posisi ke-8 pada sesi kualifikasi Brno dengan catatan waktu 2 menit 05,270 detik. Namun, FIA MotoGP Stewards Panel menjatuhkan penalti karena menilai Veda sempat memperlambat laju motornya pada sesi kualifikasi, sehingga ia harus start dari posisi ke-20. Meski demikian, hukuman tersebut tidak menyurutkan semangat pembalap Honda Tim Asia itu. Justru Veda membuktikan kemampuannya dengan menyalip belasan pembalap dan mengakhiri balapan di 5 besar. Performa konsisten Veda sepanjang musim juga terlihat sejak sesi latihan bebas di Brno. Ia sempat berada di posisi ke-15 pada sesi praktis dengan catatan waktu 2 menit 05,910 detik. Posisi itu awalnya membuatnya harus mengikuti Q1. Namun, setelah pembalap GRYD Racing Eddie O'Shea didiskualifikasi oleh FIM MotoGP Stewards Panel, Veda naik ke posisi ke-14 dan berhak langsung tampil di Q2. Hasil finish 5 besar di Brno membuat Veda tetap bertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara Moto3 musim 2026. Posisi tersebut masih mampu dipertahankan meski rival-rivalnya terus memberikan tekanan. Pada seri Brno sendiri, kemenangan diraih pembalap Malaysia Hakim Danish yang tampil dominan sejak start dari posisi kedua. Maximo Quiles finish di posisi kedua, sedangkan Brian Uriarte melengkapi podium. Kemenangan tersebut membuat Hakim Danish naik tajam di klasemen sementara, dan kini semakin mendekati Veda dalam perebutan posisi 6 besar. Kini dengan start dari posisi ke-7 di Asen, peluang Veda kembali meraih hasil positif terbuka lebar. Jika mampu mempertahankan kecepatan seperti yang ditunjukkan di Brno, pembalap Indonesia itu berpeluang kembali bersaing memperebutkan podium sekaligus memperkokoh posisinya di papan atas klasemen Moto3 musim 2026. Salah satu pola menarik dari penampilan Veda Ega Pratama pada musim perdananya di Moto3 adalah kemampuannya tampil lebih kompetitif saat balapan dibandingkan ketika menjalani sesi kualifikasi. Dalam beberapa seri terakhir, pembalap Honda Tim Asia itu memang belum rutin memulai balapan dari barisan terdepan. Namun, begitu lampu start padam, kecepatannya justru mampu mengimbangi bahkan melampaui banyak rival di depannya. Fenomena tersebut terlihat jelas pada GP Brno. Meski harus memulai balapan dari posisi ke-20 akibat penalti, Veda mampu menembus kelompok depan dan finish di posisi 5 besar. Ia bahkan sempat mencatatkan salah satu lap tercepat balapan sebelum bergabung dengan rombongan terdepan. Sementara di GP Asen, Veda kembali menunjukkan peningkatan dengan mengamankan posisi start ke-7, hasil terbaiknya dalam beberapa seri terakhir. Dalam balap Grand Prix, performa balapan tidak hanya ditentukan oleh satu putaran tercepat saat kualifikasi. Balapan berdurasi belasan hingga puluhan lap lebih menuntut kemampuan menjaga ritme, mengelola ban, menentukan titik pengereman, serta mengambil keputusan dalam duel antar pembalap. Aspek-aspek inilah yang seringkali membedakan pembalap cepat satu putaran dengan pembalap yang konsisten sepanjang balapan. Kemampuan membaca jalannya balapan merupakan salah satu keterampilan yang berkembang seiring bertambahnya pengalaman. Pembalap yang mampu menjaga kecepatan secara stabil tanpa terlalu cepat menguras performa ban biasanya memiliki peluang lebih besar untuk terus memperbaiki posisi pada paruh kedua lomba. Karakter seperti ini mulai terlihat dalam beberapa penampilan Veda sepanjang musim 2026. Di sisi lain, sesi kualifikasi menuntut pendekatan yang berbeda. Pembalap harus memaksimalkan performa motor dan ban hanya dalam 1 atau 2 lap cepat. Kesalahan kecil saat memilih waktu keluar lintasan, menghadapi lalu lintas pembalap lain, atau kehilangan traksi di satu tikungan saja dapat membuat catatan waktu turun beberapa per 10 detik yang cukup untuk menggeser posisi start beberapa baris ke belakang. Karena itu, belum dominannya posisi start Veda tidak serta-merta mencerminkan kecepatan balapnya secara keseluruhan. Justru kemampuan memperbaiki posisi saat balapan menjadi salah satu indikator bahwa ia memiliki ritme lomba yang kompetitif. Meski demikian, konsistensi meraih hasil besar pada level Moto3 tetap akan sangat bergantung pada kemampuannya meningkatkan performa satu putaran di sesi kualifikasi.